Seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya, karena guru adalah seorang yang digugu dan ditiru. Ucapannya dipercaya dan perilakunya dicontoh. Maka sangat tidak berlebihan jika dikatakan seorang guru adalah pahlawan bangsa. Hal ini karena jasanya yang begitu besar dalam mengantarkan anak didiknya untuk menjadi generasi bangsa yang berilmu dan beradab, yang siap memajukan bangsa dan menjadi generasi yang membanggakan di masa depan. Halo semua, berjumpa lagi dengan Pak Niko. Kali ini saya bersama alumni dan juga tentunya adalah bersama guru SKK ya. Kali ini saya bersama ada Agatha yang jauh di sana. Halo Agatha. Halo Pak, halo Ibu Lia. Ya, dan tentunya ini adalah saya perkenalkan sedikit lah. Ini Bu Lilan. Sekarang mengabdi ya di Sekolah Kristen Ketapang sebagai koordinator lokasi SKK 1. Tapi sebetulnya Bulan itu lama sekali menjadi guru KBTK. Wah, ini luar biasa Bu Lilan. Halo Bu Lilan. Halo Pak Niko. Iya, Bu juga. Terima kasih nih Bu Lilan sudah datang juga bersama dengan Agatha di sini menjelang HUT SKK ke 70. Nah, itu luar biasa ya. Menjelang HUT SKK ke 70, kita juga akan nanti tentunya akan banyak acara. Bu Lilan sebagai guru yang sudah lama itu di KBTK ya, terutama itu kenangannya apa saja sih? Senang sekali ya Pak, di KBTK itu anak-anaknya ceria, lucu, polos, dan juga pertama kali masuk sekolah itu kami akan memberikan yang terbaik untuk mereka, mendidik mereka, membentuk mereka, apalagi karakter dan kerohanian mereka itu. Masih ada yang diingat nggak nih dari masa-masa Agatha di TK? Yang saya ingat itu seragamnya itu warna biru muda, bawahannya itu celana pendek biru tua. Gurunya Ibu Lilan, ada Ibu Lili, dan ada Ibu Suryat. Bu Lilan, nilai-nilai apa sih yang Ibu tanamkan nih ke anak-anak TK waktu itu? Ya, nilai-nilai yang kami tanamkan itu di TK ya, pertama kebiasaan Pak. Karena kan itu harus diajarkan dari sejak kecil dan berulang-ulang. Lalu juga keteladanan ya, bagaimana kita mereka bersosialisasi, berbagi, karena memang ada yang malu-malu, terus ada yang tidak mau main. Nah itu kita pendekatan Pak, kita kasih tahu bagaimana caranya supaya mereka mau bermain. Dari Agatha, ada nggak yang diingat nih kebiasaan-kebiasaan yang waktu kecil lah yang dilakukan ya di masa KBT? Ketika hari pertama kita masuk ke kelas gitu ya, karena biasa sama orang tua, tiba-tiba orang tua itu udah nggak boleh masuk, anak-anak kita semua ada di dalam kelas, itu kita nangis berjemaah tuh di dalam kelas. Saya masih ingat banget waktu itu. Saya itu punya kebiasaan untuk tidak pernah telat datang ke sekolah. Nah itu yang kebawa tuh sampai sekarang. Sejak kecil memang cita-cita saya menjadi guru. Karena dulu kalau saya main sekolah-sekolahan dengan teman-teman saya, maka saya yang selalu menjadi guru. Oh, sudah tentu lebih banyak sukanya. Karena sukanya itu kalau anak-anak bisa menang pelajaran dengan baik, kalau ulangan banyak yang bagus,
mendapat nilai bagus, itu sangat bahagia sekali saya sebagai guru. Juga kalau ketemu mantan murid-murid yang sudah bersukses, itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat, tidak boleh putus asa, tetap mengejar cita-cita. Saya menjadi guru, waktu itu saya masih duduk di SMP. Papa saya pernah bilang, Papa dulu cita-citanya mau jadi guru. Zaman Belanda itu namanya quick school. Tapi ada sesuatu hal, jadi nggak terlaksana begitu. Saya juga berpikir, oh iya, lebih baik juga saya ke SPG saja nanti menjadi guru. Tahun 67 saya masuk ke SD KK1, kemudian menjadi guru selama 5 tahun. 28 tahun saya menjadi wakil kepala sekolah. Ini memang yang cukup lama. Kemudian tahun 2001 sampai 2014 saya menjadi kepala sekolah di SD KK1. Ya, juga dari contoh atasan saya, Ibu Yulianti, yang Suryawijaya, yang mantan kepala sekolah, dia juga begitu baik, yang sudah almarhumah gitu ya. Jadi dia juga terbaik terhadap guru-guru. Kita juga bisa melihat cara dia memimpin, dan kami juga mendapat contoh bisa membagikan hal ini kepada guru-guru, sehingga kami juga boleh ada kerjasama antara guru-guru dengan kepala sekolah. Itulah juga ikatan yang kami rasakan, ada sesuatu yang baik di antara guru-guru hubungannya dengan kepala sekolah. Menjadi pimpinan, kami juga ya selain belajar dari atasan kami, dan juga ada kerjasama di antara guru-guru yang begitu baik, dan juga kami dapat melaksanakan tugas-tugas dengan mudah. Jadi mereka juga mau melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan untuk kebaikan sekolah kami. Pesan kami kepada guru-guru, karena kami juga sekolah Kristen, juga harus mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Itu yang terutama, yang juga menjadi visi misi sekolah kami, mengenalkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dalam rangka memperingati Hari Guru kali ini, kita bersama dengan Bu Purwati. Mengapa memilih menjadi seorang guru? Oh iya, kalau saya menjadi guru itu karena gini. Pertama, saya punya waktu banyak buat keluarga, gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap hari saya ketemu anak yang baru, setiap tahun ganti anak lagi, gitu ya. Jadi sesuatu yang baru, kita nggak bosan. Dan kita awet muda terus. Boleh kamu sharing kepada kita apa suka dukanya? Oke, dari sukanya dulu ya. Sukanya saya bisa belajar terus, belajar. Dan untuk memahami anak itu kan berbeda-beda. Setiap tahun ketemu anak berbeda, saya belajar lagi. Setiap tahun ketemu anak yang berbeda, belajar lagi, belajar terus gitu ya. Itu senang karena saya senang melihat sesuatu yang baru gitu. Tapi dukanya juga ada. Dukanya kan anak ini kan banyak sekali karakternya. Kadang-kadang mereka punya masalah gitu ya. Kita nggak bisa membantu. Itu sedih saya. Apa yang merasakan gitu? Perbedaan apa yang sangat merasakan sekali? Dan bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Oh iya, kalau apalagi di masa PJJ ini, kita kan nggak tahu karena kita ketemunya kan dengan akun-akun ya. Anak kadang-kadang disuruh buka kamera itu juga nggak semua buka ya. Nah, kalau masalah seperti ini bagaimana saya menyikapi, paling diingatkan lagi. Tapi kalau tidak bisa ya paling setelah meet kita omongin, kita ajak sharing gitu ya. Kadang di luar jam juga kita ajak kesulitannya gimana. Nah, kita suka ngobrol di situ. Kalau pelajaran nggak bisa ya, yuk kita cari waktu tambahan, kita bahas bareng. Nggak bisanya gimana, kita bahas di situ. Kalau kendala memang sendiri untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini ya, dengan cara belajar seperti saat ini, apakah ada
tantangan atau hambatan dari mem pribadi? Kalau kendala saya nggak ada, karena kebetulan di rumah saya bisa belajar sama anak-anak, gitu ya. Belajar sama anak-anak tentang IT, mereka anak muda kan jago semua. Saya justru belajar dari belajar tidak harus dari yang lebih tua. Saya belajar dari anak-anak saya justru untuk IT supaya menjadi lebih pintar, gitu. Yang pasti kita nggak boleh ketinggalan. Saya bolehkah minta pesan-kesan Mem selama mengajar di tempat ini, dan harapan untuk sekolah ini, harapan untuk siswa, harapan untuk mungkin guru-guru muda seperti saya pribadi dalam mendidik anak-anak bangsa ini, terkhusus di tempat ini. Ya, untuk guru-guru muda deh, untuk guru-guru muda, kalau saya mikirnya gini, dari dulu saya berpikir gini, lakukan yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik, gitu. Jadi kita mikirnya, pokoknya kalau kerja kita harus maksimal, dimanapun kita berada, lakukan itu dengan baik, pasti Tuhan kasih imbalan yang terbaik. Imbalan tidak harus selalu dari sini. Nah, Tuhan sudah hitung itu. Hitungannya beda sama hitungan matematika, gitu. Itu buat guru-guru muda. Terus kalau buat siswa, tetap semangat belajar terus, gitu. Buat SKK, semoga muridnya tambah banyak ya. Murid tambah banyak, sukses terus. Halo Bu Ana, bagaimana kabarnya? Baik, Pak Niko. Apa sih kebahagiaan Bu Ana sebagai seorang guru itu? Nah, sebagai seorang guru, itu sebenarnya guru itu profesi, tapi saya karena telah menjalani sekian lama, jadi saya merasa saya sangat berbahagia dengan profesi saya ini. Saya sangat bangga sebagai guru, khususnya di sekolah Kristen Ketapang. Sebagai guru nih, kenangan-kenangan atau momen-momen yang Bu Ana ingat nih, maksudnya kenangan yang baiknya interaksi Bu Ana sama anak murid atau siswa-siswi. Tentu selama kita jadi guru, kita berinteraksi dengan anak murid. Nah, di mana dalam keseharian itu ya macam-macam lah, sikap atau karakter anak-anak ini. Ada yang lucu, tapi ada yang ngeselin. Namun semua itu ya kita terima, dan kita justru merasa harus berbuat sebaliknya, membuat situasi itu menjadi enak sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa berhasil. Apa sih yang Bu Ana dapat belajar dari interaksi itu dari siswa-siswi, juga rekan kerja? Kan kita biasanya, apa nih kita dapat nih? Maksudnya juga apa yang bisa kita berikan ya sebagai seorang guru waktu itu? Ya, nah sebagai seorang guru, saya melihat ada anak yang tentu berbeda-beda kemampuan belajarnya maupun karakternya tadi. Jadi kita justru belajar bagaimana cara supaya anak yang belum bisa menyerap apa yang kita sampaikan itu, dia juga bisa seperti teman-teman yang lainnya berhasil, sehingga ketika kita mengevaluasi hasilnya tidak kurang dari teman-temannya. Bisa cerita nggak pengalaman jadi wakil kepala sekolah, terusnya kepala sekolah, bagaimana bisa di antara anak-anak, tapi juga bisa memimpin rekan-rekan guru lainnya nih untuk kemajuan sekolah Kristen Ketapang tentunya waktu itu. Nah, pada masa-masa seperti itu, saya merasa bahwa apa yang kita inginkan itu tidak jauh, kita harus mengacu kepada visi misi sekolah Kristen Ketapang itu sendiri, sehingga tidak salah sasarannya. Untuk mencapai itu ya kita tentu harus pendekatan kepada siswa, kepada guru-guru, maupun kepada semua yang ada di sekitar kita, termasuk ya karyawan-karyawannya. Bagaimana sih Bu Ana untuk bisa mendekati, terusnya bisa ngobrol bareng dengan teman-teman guru, terusnya juga teman-teman karyawan dan sebagainya? Sebagai pimpinan, pertama kan pernah jadi ketua sekolah. Jadi sikap terhadap guru biasanya ya kita ya seperti teman sejawat lah. Saya tidak pernah merasa bahwa saya lebih dari mereka. Jadi walaupun ada tugas atau perintah, kami kerjakan bersama-sama, sehingga jangan sampai guru-guru itu merasa pimpinan kita ini suka ngebosi gitu. Nah itu yang kesan di kemudian hari mereka
ceritakan pada saya ketika saya tanya usaha dan sebagainya. Ya kita kalau menghargai mereka atau office boy, ya mereka juga menghargai kita. Ya. Apa sih yang bisa Bu Ana pesankan atau berikan kepada kita nih? Pesan Bu Ana itu apa sih untuk kami semua? Saya sebenarnya sebagai guru SKK itu saya sangat bahagia karena saya merasa saya dapat banyak. Saya dapat yang sebenarnya baik untuk masa depan atau di masa tua saya. Salah satu yang sangat saya berkesan adalah yaitu pengajaran anak itu dikembangkan kerohaniannya. Misalnya seperti tiap pagi, nah kami guru-guru pertama ngumpul sebelum mulai pelajaran. Kami baca Alkitab, lalu kami sharing sedikit. Nah sesudah itu kami masuk kelas, kami berdiri depan kelas. Anak bergiliran untuk membaca firman Tuhan, kemudian ada refleksi dari buku yang mereka diwajibkan memilikinya. Nah, ini ditanamkan dari awal ya, dari muda pada anak-anak. Itu harapannya supaya mereka terbiasa. Jadi kebiasaan itu akan mereka bawa sampai tua. Mungkin ada 1-2 kalimat nutup nih dari Bu Ana. Silakan Bu Ana untuk kami supaya lebih semangat lagi nih. Terus. Nah, Bapak Ibu, satu yang saya yakini ya, selama saya di Ketapang, saya tidak pernah pilih-pilih pekerjaan, lalu tidak pernah apa yang menjadi tugas kewajiban saya, bahkan yang mungkin itu bukan tugas saya, tapi kalau saya melihat kurang baik, nah saya selalu berkoordinasi dengan yang lain untuk memperbaikinya. Nah sehingga sampai di akhir seperti ini saya merasa saya sungguh mendapat berkat dari Tuhan Allah Bapa, bahwa walaupun hanya sebagai guru, saya merasa saya dicukupi semua kehidupan saya. Jadi berkat yang sungguh berlimpah. Oleh sebab itu saya memang kepada anak-anak saya juga saya ingatkan, jangan hitung-hitungan kalau pekerjaan itu. Walaupun kita belum tentu mendapat imbalannya, tapi Tuhanlah yang akan membalas kita. Nah dengan demikian keyakinan seperti ini saya mengharapkan juga ada di SKK. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak Niko. Iya, luar biasa nih saya diberi kesempatan datang ke tempat ini. Sebenarnya saya ingin ngobrol nih ceritanya dengan Bu Desi terkait dengan menyambut Hari Guru juga. Jadi Bu Des kan di Sekolah Kristen Ketapang ini awalnya menjadi guru. Iya dong, jadi guru. Nah ini kenapa sih waktu itu ingin menjadi guru, terlebih di SKK? Iya, kenapa jadi guru? Karena Tuhan mau saya jadi guru, pasti gitu. Kenapa? Ketika saya kecil, mama saya bilang sama saya bahwa mama tahu deh kayaknya kamu bakal jadi guru gitu. Kenapa? Karena waktu kamu masih mulai usia 2 tahun, kamu main dengan boneka-bonekamu, kamu selalu mainnya guru-guruan gitu. Jadi boneka itu akan disusun-susun jadi murid dan kamu menjadi gurunya gitu. Jadi mama lihat, ini kayaknya anak saya bisa jadi guru nih gitu. Nah ketika kamu mulai sedikit lebih besar, kamu punya teman-teman bermain di sekitar rumah, sama mainnya. Kumpulin teman-temannya disuruh duduk, kamu jadi guru gitu. Walaupun sebenarnya mama sih nggak pengen kamu jadi guru, pasti ya orang tua kadang-kadang juga punya harapan-harapan tertentu gitu. Dia mengarahkan saya untuk ke profesi lain gitu. Tapi di satu titik ya saya menyadari bahwa memang saya suka jadi guru gitu. Nah terus usia 14 tahun saya mulai mengajar guru les privat gitu loh gitu ya. Jadi saya tahu bahwa oh iya ya memang ini sukacita gitu. Terus ngajar di sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Jadi jadi guru itu sepertinya memang sudah sesuatu yang Tuhan kasih ya dari lahir. Kalau kita bilang ini adalah sebuah talenta ngajar. Tapi sekarang saya udah memaknainya lebih sih Pak. Saya lebih memaknainya sebagai spiritual gift gitu. Waktu itu mengajar sebagai guru di SMK. Betul, bagaimana tuh mengajar anak-anak, bertemu secara langsung, terusnya berinteraksi. Sebenarnya kan menjadi guru itu bukan hanya transfer of knowledge ya, tapi juga banyak hal yang lain. Nah, ini dari interaksi itu ada nggak yang
Bu Desi juga ada hal-hal yang membuat Bu Desi mendapat banyak ini ya, banyak pengetahuan baru, juga banyak cara baru, juga insight gitu ya, insight yang menarik ya. Nah, mungkin saya juga harus bilang gini, guru itu sebenarnya seperti virus, maksudnya gini, nularin. Iya. Nah, mungkin gini juga Pak Niko, karena saya tuh berasal dari satu sekolah, jadi biasanya waktu saya masih kecil ya, waktu saya TK, SD, SMP, saya itu sekolah di sekolah yang menurut saya tuh luar biasa gitu. Sekolahnya bukan sekolah internasional, sekolahnya biasa-biasa aja gitu, sekolah misi ya, sekolah yang di bawah gereja. Tapi saya punya kepala sekolah, punya guru-guru yang, aduh itu udah bener-bener the real teacher gitu ya. Hatinya buat murid gitu ya, sayangnya buat kita gitu. Itu tuh bener-bener ketangkep dan kerasa gitu. Iya, disitulah saya berpikir bahwa, aduh saya kok beruntung banget gitu. Tapi juga gini, guru saya kemudian orang-orang seni, banyak orang seni. Jadi misalnya kamu suka apa? Kamu suka drama, teater, kamu suka musik, kamu suka apa? Itu benar-benar dikembangin. Kita punya media itu gitu. Jadi saya merasa, wah sekolah yang kampung, tapi kok kualitasnya nggak kampungan ya? Nah itu dia, karena saya pikir bahwa ini kayaknya saya lagi berhutang nih. Gitu. Jadi waktu saya menjadi guru, saya tentu rindu dong. Nggak cuma Desi kecil yang menikmati itu gitu ya, nggak cuma Desi waktu remaja yang menikmati itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau saya jadi guru, saya menjadi seperti guru-guru saya dong, guru-guru yang punya hati benar-benar buat anak-anak itu gitu. Nah jadi waktu saya memulai itu di SMK, ya saya deket ya pasti sama murid-murid saya gitu ya. Ya benar, kita transfer knowledge, tapi transfer value. Transfer satu lagi Pak, transfer faith. Iman itu juga kita transfer gitu ya. Walaupun saya bukan jadi guru agama, gitu. Oke, itu sih Pak Niko pengalamannya. Bagaimana guru itu bisa mengajak anak itu mengalami secara langsung ya? Betul. Itu yang learning by doing ya. Learning by doing yang perlu mungkin ya kita juga nantinya bisa lebih ke sana arahnya. Waktu itu apa sih yang coba Bu Desi bangun terusnya bisa kembangkan di SKK? Jadi gini Pak Niko, ini kan saya sebenarnya udah masuk ke satu masa di mana saya udah melewati itu semua ya. Nah kalau saya menengok ke belakang, saya seperti melihat kayak milestone gitu Pak. Jadi kalau kita pergi ke taman itu kan ada batu-batu yang kita bisa lompat-lompat gitu. Jadi waktu saya lihat ke belakang, saya pikir, ih luar biasa ya. Tuhan itu mengatur kita tuh mulai dari jadi guru gitu ya, sampai kemudian pada satu titik di mana kita berada itu benar-benar jelas path-nya, jelas banget kalau kita mau setia ya. Nah, jadi dulu ya ketika saya masih di SMK yang jadi guru BK ya, counselor sekolah itu saya merasa gini, aduh saya menikmati sekali gitu panggilan ini. Nah, tapi kemudian mulai didirikan sama SKK karena saya memang udah ambil pasca sarjana gitu ya. Sebenarnya sih saya ngambil pasca sarjana itu bukan karena mau dapat jabatan, bukan, karena memang kebutuhan. Saya lihat kayaknya nggak cukup nih kalau saya cuma di S1 gitu, saya ingin punya ilmu lebih, jadi saya belajar nih. Jadi mereka kan sedang mau ngembangin namanya dulu kalau di 50 tahun SKK itu sedang new image. Jadi SKK sedang membangun image baru dengan penekanan karakter buildingnya gitu ya, Christian character building. Tapi kemudian seorang teman ingetin saya, ya, dia bilang gini, Bu Desi, dia panggil saya gini, Bu Desi, kalau Bu Desi cuma jadi berkat di SMK ya, waktu itu SMEA itu, ya Ibu Desi cuma ketemu sama sekian ratus anak gitu. Ibu mesti pikir kalau Ibu menerima tawaran ini, Ibu akan jadi berkat tidak cuma untuk SMK gitu, tapi untuk SKK. Waktu itu masih ada SKK 1, 2, dan 3 gitu. Ribuan orang nih gitu. Terus saya jadi berpikir gini, ya juga ya gitu. Nah tapi saya cinta jadi guru gitu. Karena saya ngebayangin gini Pak Niko, kalau saya ditarik ke pusat nih ya, otomatis kan saya nggak jadi guru lagi. Saya harus mikirin kurikulum, harus berada di belakang komputer saya sekian jam gitu. Aduh nggak gue banget nih gitu. Tapi ya itu tadi, saya pikir iya ya, saya kan harus berdampak gitu. Akhirnya dengan berdoa, dengan bergumul, akhirnya saya bilang oke deh. Setahun kemudian mereka melihat saya berkarya ya, ada karya, itulah makanya lahirlah Tata Tampang gitu ya. Karakter building mulai ada namanya Bina Diri itu, walaupun sederhana waktu itu konsepnya. Kemudian akhirnya saya jadi kepala bidang kerohanian, karakter counseling. Ya, belum di kerohanian. Kemudian 2 tahun kemudian baru kemudian digabung lah bidang itu.
jadi gemuk deh. Jadi kerohanian, karakter counseling. Dan saya membidangi itu sepanjang hampir 11 tahun. Gitu. Dan saya sangat bersyukur ya, pernah punya pengalaman yang luar biasa, Pak. Pengalaman yang benar-benar tuh S2, S3 kalah kali, Pak. Gitu ya. Pengalaman itu. Waduh, itu luar biasa banget karena itu kan benar-benar sesuatu yang dari nol diciptakan, dari nggak ada, kemudian ya memang tidak ada yang baru di bawah kolong langit ya, tapi paling tidak kan itu perlu sebuah kreativitas lebih ya, butuh kerja keras lebih ya, butuh air mata gitu ya. Ya tapi akhirnya saya ngerti setelah kurikulumnya jadi, buku-buku jadi cetak, saya mulai lihat, wah Tuhan luar biasa gitu ya. Tuhan izinkan saya berada di masa ini gitu ya. Akhirnya kan mulai tuh kita perkenalkan, kita dampingi mengajarnya, kita latih orang-orang, guru-guru mulai dilatih, kemudian kegiatan-kegiatan dibikin berkesinambungan ya, sampai akhirnya SKK kan terkenal dengan character building ya, Christian character building, dengan tagline-nya dulu adalah building character in you. Saya juga masih ingat. Masih ingat ya? Oke. Ya itu sih Pak. Apa sih yang ingin juga Bu Desi lebih ambil peran di pimpinan ini untuk ya kita SKK tadi berbagai macam yang kita ingin lakukan, berbagai hal yang ingin kita capai, tapi mulai dari mana gitu. Iya. Saya percaya bahwa setiap sekolah itu punya panggilannya ya. Setiap sekolah itu punya masanya juga ya, dan gini, boleh kita belajar dengan sekolah lain yang lebih dianggap wah sekolahnya keren gitu ya, bagus banget selain gedungnya gitu, gedungnya juga keren gitu ya, segala macam lah gitu ya. Boleh, kita boleh belajar karena kita memang perlu belajar dari mana saja gitu. Saya bersyukur setelah tinggalkan Ketapang waktu itu, saya punya beberapa kesempatan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah. Karena saya tetap training guru-guru di berbagai sekolah gitu ya. Terus juga melayani anak-anak. Jadi kan kesempatan saya ke berbagai daerah tuh Pak, nggak cuma di Jakarta akhirnya ya, gitu ya. Jadi saya punya, wah sekolah ini keunikannya ini, sekolah ini. Jadi saya mulai foto tuh, lihat oh keren ya, gitu. Nah, tapi tentu saja saya bilang bahwa SKK tuh sebenarnya mesti menemukan dirinya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak-anak SMP atau anak SMA, be yourself gitu kan ya. Jadi diri kamu gitu. Nah SKK mesti jadi dirinya gitu. Visi misi SKK juga udah tepat lah gitu ya. Kenapa kita nggak bangga dengan itu dan nggak mencoba untuk mengembangkan itu dengan benar gitu ya. Buat saya ya, kalau anak-anak itu sudah memiliki karakter yang baik gitu ya, karakter Kristus, udah pasti berkualitas. Iya nggak sih Pak gitu kan. Salah satu karakter Kristus kan pasti dia akan punya keteguhan hati, keberanian untuk mencoba gitu ya, boldness, kemudian perseverance gitu. Nah, kalau murid-murid perseverance, murid-murid berani mencoba, murid-murid bukan orang yang malas, apa nggak berprestasi? Ya kan? Nah, saya pikir sama gitu, guru-guru juga sama. Jadi menurut saya sih visi ini bukan cuma buat murid ya, tapi buat kita gitu. Nah, jadi saya berpikir, saya pingin SKK menemukan dirinya gitu. Unik, kalau unik itu kan nggak bisa dinilai ya, karena semua orang ya tahu soal unik gitu ya. Jadi memiliki visi yang unik, cara mengajar yang unik, guru-guru yang unik, ya gitulah Pak. Jadi pingin sih SKK tuh jadi sekolah yang SKK banget, nggak perlu nyontek-nyontek orang lain, tapi tetap melakukan tugasnya gitu ya, menjadi sekolah yang menghasilkan orang-orang berkualitas dan cinta Tuhan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku hidupkan namamu, Ibunda. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Termasuk karyawan juga, sebenarnya bagian dari pendidikan ya. Selamat Hari Guru untuk guru-guru di Sekolah Kristen Ketapang. Sekolah Kristen Ketapang.
banggalah menjadi guru, bersyukurlah menjadi guru. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah guru. Guru agung. Selamat Hari Guru. Tetap semangat. Tuhan Yesus selalu memberkati.